Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imadi Suwirte, nomor absen 9, kelas E Denpasar semester 1. Dalam kesempatan ini akan menyelesaikan tugas statistik penelitian mengenai analisis regresi sederhana dan berganda. Sebelum dilanjutkan melakukan analisis regresi sederhana dan berganda, saya akan jelaskan apa perbedaan regresi sederhana dan regresi berganda. Analisis regresi sederhana itu hanya melibatkan satu buah variabel terikat dan satu buah variabel bebas. Sedangkan regresi berganda itu akan melibatkan satu buah variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas. Berikut saya akan selesaikan tugas yang pertama dulu tentang regresi sederhana. Adapun judul yang saya akan lakukan analisis regresi sederhananya adalah pengaruh PJJ terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 1 Sabeh tahun pelajaran 2019-2020, di mana variabel bebasnya itu adalah PJJ, pengaruh PJJ, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar IPA. Hipotesis H0, tidak terdapat pengaruh PJJ terhadap hasil belajar IPA. H1-nya, terdapat pengaruh PJJ terhadap hasil belajar. Adapun data yang saya sajikan sebagai berikut, mengambil sampel terhadap 35 siswa. PJJ itu termasuk dalam variabel X, disimpulkan dengan X, sedangkan hasil belajar itu disimpulkan dengan variabel Y. Nah, sebelum melakukan regresi sederhana, analisis regresi sederhana akan dilakukan terlebih dahulu uji prasyarat. Adapun uji prasyarat yang dilakukan, yang pertama melakukan uji normalitas, yang kedua akan melakukan uji linearitas, yang ketiga akan melakukan uji homoskedastisitas. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas itu sebagai syarat untuk mengetahui bahwa data yang kita miliki itu berdistribusi normal. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk membuktikan apakah residual data yang saya miliki itu berdistribusi normal atau tidak, dengan cara melihat signifikasinya. Hipotesis yang saya lakukan, H0 terjadi residual berdistribusi normal, sedangkan H1 terjadi residual tidak berdistribusi normal. Nah, untuk melakukan pengujian prasyarat uji normalitas ini, maka kita akan bisa masuk ke SPSS. Nah, dalam tampilan halaman SPSS, kita akan ditentukan halaman berupa data view dan variabel view. Di data view ini, kita akan masukkan angka atau data-data penelitian yang kita telah lakukan. Kita bisa copy dari data yang sudah kita miliki, bisa di copy satu persatu, baik itu dari variabel X ataupun Y, atau bisa kita lakukan copy secara bersamaan. Kita copy datanya dan kita akan masuk ke SPSS. Kita bisa pastikan pada data view secara bersamaan. Nah, datanya sudah muncul, maka pada variabel view kita akan bisa lakukan edit. Di variabel 1 ini kita bisa ganti namanya dengan X, variabel X, dan variabel 2-nya kita bisa ganti namanya dengan Y. Nah, sedangkan untuk labelnya kita bisa juga beri nama label bahwa pada X ini yang kita bisa amati dari variabel bebasnya yaitu PJJ, sedangkan yang Y sebagai variabel terikatnya itu kita pakai hasil belajar sesuai dengan judul. Yang pertama kita akan lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Namun sebelum melakukan uji normalitas, kita akan mengetahui dulu nilai unstandarized residual dengan cara klik analyze, regression, linear. Maka kita bisa masukkan sekarang di dependent atau variabel terikat, itu adalah Y. Sedangkan independent atau variabel bebasnya kita masukkan PJJ
atau variabel X. Selanjutnya shift, kita bisa centang pada residual itu unstandarized, continue, dan selanjutnya oke. Nah, outputnya kita bisa abaikan, kita bisa masuk lagi ke data view. Nah, maka akan ditemukan residual 1. Residual 1 inilah yang kita bisa pergunakan sebagai acuan untuk menguji normalitas. Caranya dengan analyze, kita masuk non parametric, selanjutnya ke legacy dialog, karena pada saat tes normalitas kita akan menggunakan sampel Kolmogorov-Smirnov, kita maka menggunakan one sample KS. Dengan kita bisa memasukkan residual satunya di kolom dialog test variable list. Masukkan, kita centang normal, oke. Nah, pada outputnya bisa ditampilkan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini tabel yang dihasilkan. Ini kita bisa copy dan kita akan langsung ke analisisnya. Ini data hasil outputnya. Maka berdasarkan data output tersebut, kita bisa analisis menggunakan SPSS nilai asymptotic PJJ dan hasil belajar itu memiliki nilai 0,119. Menggunakan standar 5% menyatakan bahwa 0,119 itu lebih dari 0,05. Berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan kesimpulannya bahwa residual data PJJ dan hasil belajar berdistribusi normal. Setelah kita melakukan uji normalitas, maka sekarang kita lanjutkan uji persyarat yang kedua, itu adalah uji linearitas. Pada uji linearitas, ini ada dua uji yang kita bisa lakukan. Yang pertama dengan menggunakan statistik, yang kedua bisa menggunakan grafik. Kita akan lakukan satu persatu terlebih dulu. Kita akan melakukan uji linearitas dengan statistik. Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel terikat dengan masing-masing variabel bebas. Berarti di sini karena ada satu variabel terikat dengan satu variabel bebas, apakah terjadi keterhubungan. Dengan asumsi linearitas dapat diuji menggunakan test of linearity pada aplikasi SPSS. Dengan hipotesis H0 tidak terdapat hubungan linear antara PJJ dengan hasil belajar, sedangkan H1-nya terdapat hubungan linear antara PJJ dengan hasil belajar. Ini kita bisa buktikan dengan masuk lagi dengan uji pada aplikasi SPSS. Caranya, untuk melakukan uji linearitas, kita masuk ke Analyze. Setelah Analyze, masuk ke Compare Mean. Lanjut ke Mean. Kita bisa masukkan dependent list-nya itu adalah Y sebagai variabel terikat. Dan X itu masuk ke independent list. Option. Selanjutnya ke option, karena kita ingin mengetahui test of linearity, kita bisa centang test of linearity, continue, selanjutnya oke. Nah, kita akan bisa lihat hasil outputnya pada ANOVA tabel linearity. Ini outputnya. Output ini kita bisa akan analisis. Kita akan masuk ke analisisnya. Pada tabel ANOVA di bagian kolom sin, nilai signifikansi linearity yaitu 0,01, menyatakan bahwa lebih kecil dari 0,05 sesuai dengan prasyarat 5% yang kita tetapkan.
Sehingga sesuai dengan hipotesisnya H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara PJJ dengan hasil belajar. Nah, itu dengan menggunakan tabel statistik. Sedangkan kita bisa juga melihat linearitas itu dari grafik. Kita masuk lagi ke SPSS. Caranya kita langsung masuk ke menu graph, langsung ke legasi dialog. Setelah legasi dialog, kita akan menggunakan grafik scatter or dot. Kita gunakan simple scatter. Selanjutnya define. Nah, seperti arahan di tabel dialog yang diberikan, di aksis kita masukkan hasil belajar sebagai variabel Y. X aksisnya kita masukkan ke PJJ, yang kita masukkan. Selanjutnya oke. Kita tunggu. Nah, maka ditemukan hubungan grafik antara PJJ dengan hasil belajar, dengan hasilnya, dengan tabel-tabelnya seperti ini, dengan bentuk tabelnya seperti grafiknya seperti ini. Kita akan langsung ke analisis data grafiknya. Data grafik ini menggunakan output SPSS, scatter plot, sector plot, hubungan antara PJJ dan hasil belajar. Nah, dapat dianalisis berdasarkan output grafik linear SPSS di atas menunjukkan titik-titik plot membentuk garis linear dari kiri bawah ke atas, sehingga dapat disimpulkan terjadi hubungan linear antara PJJ dengan hasil belajar. Nah, demikian untuk uji linearitas sebagai uji prasyarat. Selanjutnya akan dilakukan uji homoskedastisitas. Uji homoskedastisitas itu merupakan sebagai asumsi menyatakan agar ragam galat homogen. Pada kasus ini, uji yang digunakan adalah untuk mengecek asumsi homoskedastisitas itu dengan uji Gleiser. Hipotesisnya H0 itu jika ragam galat homogen atau ragam galat terjadi homoskedastisitas. Apabila H1 ini ragam galat tidak terjadi homoskedastisitas. Nah, caranya juga kita bisa akan lakukan kembali langkah-langkahnya dengan menganalisis di aplikasi SPSS. Langkah yang kita lakukan untuk mencari homoskedastisitas, langkah pertama adalah dengan masuk ke transform. Sudah itu masuk ke compute variable. Nah, selanjutnya akan disajikan tabel dialog, ada target variable, numeric expression. Pada target variable ini kita bisa ketikkan abs res. Sekarang kita lanjut ke numeric expression. Di sini kita bisa ketik abs. Kita ketikkan kurung buka, masukkan residual 1. Nah, ini kita pindahkan ke numeric expression. Masukkan kurung tutup. Oke. Nah, ini kita juga bisa abaikan. Kita masuk ke data view-nya, maka akan muncul absolute residual. Nah, untuk mengetahui nilai homoskedastisitas ABS ini, kita akan lakukan regresi kembali dengan cara analyze, masuk ke regression. Setelah regression masuk ke linear. Nah, maka sekarang kita ganti dependennya ini dengan ABS res. Terlebih dahulu kita keluarkan hasil belajarnya sebagai dependen dan kita akan masukkan ABS res. Terus masuk ke zip lagi. Nah, kita hilangkan centang under standard reset. Nah, itu kita masuk ke continue dan oke. Nah, maka sekarang ketemu di data coefficient dependent variable ABS res. Nah, untuk melakukan analisis kita akan balik lagi ke penjelasan.
homoskestasitas. Berdasarkan output SPSS di atas, pada kolom signifikan dapat dilihat nilai signifikan pada variabel PJJ itu sebesar 0,492. Dengan menggunakan syarat 5%, maka 0,492 itu lebih dari 0,05, yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang kita miliki tersebut memiliki asumsi homoskestasitas yang terpenuhi. Uji persyarat sudah kita lakukan, maka kita akan lakukan uji koefisien regresi sederhananya sebagai uji lanjut regresinya. Dan sudah kita ketahui bahwa uji koefisien atau uji regresi linear sederhana yaitu uji regresi linear dengan satu variabel sebagai prediktor atau variabel bebas, dengan bentuk persamaannya bahwa Y itu sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 pada variabel 1 pada variabel X1. Berikut merupakan hasil output SPSS untuk uji regresi sederhananya. Ini sudah saya pindahkan dari hasil uji prasyarat yang sudah dimunculkan untuk kita bisa lakukan uji regresi sederhana. Koefisien A-nya tinggal kita masukkan berdasarkan output di atas. Adapun persamaan regresi berdasarkan tabel koefisiennya adalah kita bisa masukkan saja bahwa Y di mana beta 0 itu bernilai 33,286 dan beta 1 X variabel X-nya itu 0,504. Di mana sudah kita ketahui bahwa X itu PJJ sedangkan Y adalah hasil belajar. Nah, bagaimana caranya menginterpretasikan dari hasil koefisien yang sudah kita ketahui? Jika terjadi kenaikan 1% PJJ sedangkan variabel lain tetap, maka akan meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 1 Sabeh sebesar 0,504%. Jadi apabila variabel bebasnya naik setiap 1%-nya, maka Y variabel bebasnya terbalik, saya ulangi, apabila variabel bebasnya atau variabel X-nya meningkat setiap 1%-nya, maka variabel tertingkatnya akan naik sebesar 0,504%. Nah, selanjutnya kita akan lakukan uji parsialnya untuk menguji masing-masing atau kita sebut dengan uji T. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 1 Sabeh. Sedangkan H1-nya terdapat pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap hasil belajarnya. Dengan uji signifikasinya dengan dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sebaliknya, jika signifikasinya itu lebih kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, dari kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, berdasarkan output SPS di atas diperoleh nilai signifikasinya sebesar 0,01. 0,01 signifikasinya. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, atau terdapat pengaruh PJJ terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 1 Sabeh. Itu dibentuk secara signifikan. Dan akan dilanjutkan ke uji yang kedua, determinasinya. Determinasinya kita amati dari koefisien determinasi dari model dari R square. Kita juga data ini, output ini bisa diambil juga dari SPSS. R semari. Nah, dari R square. Dan dari data ini bisa dianalisis kembali berdasarkan output SPS tabel model semari di atas. Diketahui R square atau koefisien determinasi sebesar 0,277 atau 27,7%. Hal ini berarti PJJ dapat mempengaruhi hasil belajar IPA sebesar 27,7%.
Sedangkan sisanya lagi 72,3% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nah, secara umum dapat disimpulkan dari hasil analisis uji regresi sederhana dengan taraf signifikasi 5% diketahui, H0 ditolak dan H1 diterima, yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran jarak jauh dengan hasil belajar IPA kelas 5 SD Negeri 1 Sabun. Melalui analisis regresi linear sederhana ini juga diperoleh persamaan regresinya yang menandakan tiap kenaikan satu skor atau 1% PJJ menyebabkan kenaikan sebesar 0,277 nilai hasil pelajaran IPA pada konstanta 33,286. Didasarkan pada ulasan tersebut, koefisien korelasi variabel PJJ dengan hasil belajar IPA adalah 0,526 dengan kontribusi variabel PJJ terhadap hasil belajar sebesar 27,7%, sedangkan residunya itu sebesar 72,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Baik, demikian untuk regresi sederhana. Baik, akan saya lanjutkan tentang praktek analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Judul yang saya pergunakan dalam penelitian ini, pengaruh sarana belajar jarak jauh dan kerjasama orang tua terhadap hasil belajar IPA pada masa pandemi COVID-19 siswa kelas 5 SD Negeri 1 Sabun tahun pelajaran 2019-2020. Di sini akan melibatkan dua buah variabel bebas, yaitu pengaruh sarana belajar jarak jauh dan kerjasama orang tua, dan satu buah variabel terikat, yaitu hasil belajar IPA. Hipotesisnya, H0, sarana belajar jarak jauh dan kerjasama orang tua tidak berpengaruh terhadap hasil belajar. H1-nya, sarana belajar jarak jauh dan kerjasama orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar IPA. Dengan data penelitiannya bisa saya sajikan. Mengambil sampel 35 orang siswa, di mana sarana belajar itu saya pergunakan sebagai variabel X1, kerjasama orang tua itu sebagai variabel X2, dan hasil belajar sebagai Y. Nah, sebelum melakukan uji regresi berganda ini, hampir sama dengan regresi sederhana, kita akan melakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Di mana uji prasyaratnya ini sedikit lebih beda daripada regresi sederhana. Kita tetap akan mulai menggunakan uji prasyarat seperti uji normalitas, ada uji linearitas. Akan tapi pada regresi berganda ini akan ditambahkan lagi uji multikolinearitas. Ya, dan sama juga dengan uji homogesdastisitas. Nah, pertama kita akan melakukan uji prasyarat uji normalitas. Seperti biasa, sama juga uji normalitas itu sebagai prasyarat untuk mengetahui bahwa data yang kita miliki itu berdistribusi normal. Dalam kesempatan ini, uji normalitas yang saya lakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov sebagai bukti bahwa data yang diteliti itu berdistribusi normal atau tidak. Dengan hipotesisnya, H0 galat menyebar secara normal, H1-nya galat tidak menyebar secara normal. Nah, kita akan melakukan uji pada aplikasi SPSS sesuai dengan data yang dimiliki. Ya, kita akan masuk ke SPSS dengan data tabelnya sama seperti ini. Kita akan masukkan data penelitian yang sudah kita miliki. Kita bisa copy juga secara langsung dari ketiga data X1, X2, dan Y secara bersamaan. Kita bisa copy, terus kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita bisa pastekan pada data view. Kita bisa paste. Nah, kita akan bisa lakukan edit dan beri nama pada variabel view. Nah, cara variabel 1 ini kita bisa beri nama dengan X. Yang kedua ini kita beri nama ulangi ini sebagai X1. Variabel 2 nya kita pakai X2. X2. Sedangkan variabel 3 nya ini kita pakai Y. Kita juga beri label
X1 ini adalah sarana belajar, X2-nya kerjasama orang tua, sedangkan Y-nya hasil belajar. Ini kita bisa ubah insertnya dengan scale. Sama juga dengan tes analisis regresi sederhana, kita akan melakukan uji normalitas. Namun sebelum melakukan uji normalitas, kita akan mengetahui dulu nilai unstandarized residualnya dengan cara analyze. Kita masuk ke regression, langsung ke linear. Nah, akan diberikan tabel dialog seperti ini. Maka di dependent kita masukkan hasil belajar sebagai variabel terikatnya, sedangkan di independennya kita bisa masukkan X1, X2 sebagai variabel terikat. Sama dengan sebelumnya juga, masuk ke save, kita centang unstandarized, continue. Nah, tidak lupa juga karena kita akan melakukan multico, kita akan juga lakukan cek di statistik kembali. Nah, ini kita akan centang collinearity diagnostiknya juga, continue, oke. Untuk sementara ini outputnya kita bisa abaikan terlebih dahulu. Kita akan masuk ke data view. Di data view maka kita akan temukan residual 1. Residual 1 inilah yang kita pakai acuan untuk melakukan uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Kembali dengan cara masuk ke analyze. Setelah analyze masuk ke non parametric test, masuk ke legacy dialog karena kita sama juga menggunakan uji normalitas dengan sampel Kolmogorov-Smirnov. Ini yang kita klik. Nah, tes variable list kita masukkan residual 1-nya. Setelah itu klik normalitas. Oke. Nah, di sini kita akan bisa amati hasil output on sampel Kolmogorov-Smirnov test. Dan kita bisa akan lakukan analisis pada uji normalitas ini. Analisis yang saya dapat jelaskan dari hasil output SPSS nilai asymptotic to tailor residual sarana belajar jarak jauh, kerja sama orang tua, dan hasil belajar memiliki nilai 0,791. Menyatakan bahwa ini lebih dari 0,05 sebagai acuan 5% yang kita gunakan. Yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Karena lebih dari 0,05, maka H0-nya yang diterima dan H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual sarana belajar jarak jauh, kerjasama orang tua, dan hasil belajar IPA berdistribusi normal. Demikian untuk uji prasyarat yang pertama tentang uji normalitas. Sekarang kita lanjutkan di uji linearitas. Hampir sama juga di uji linearitas ini ada dua yang bisa kita lakukan, bisa uji linearitas statistik dan tapi hanya pada kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan di uji linearitas dengan statistik saja. Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel terikat dengan masing-masing variabel bebas. Asumsi linearitas dapat diuji menggunakan test of linearity pada aplikasi SPSS. Pada regresi ganda ini akan kita lakukan 2 kali menguji linearitas. Yang pertama kita uji linearitas X1 dengan Y, mana X1 itu adalah sarana belajar jarak jauh dan Y-nya belajar IPA. Yang kedua nanti akan terjadi kita lakukan uji linearitas X2, yaitu kerjasama orang tua terhadap hasil belajarnya. Nah, pada hipotesis X1 dengan Y,
H0, sarana belajar jarak jauh tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Sedangkan H1-nya, sarana belajar jarak jauh berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar. Nah, sedangkan untuk uji linearitas X2, yaitu kerjasama orang tua dengan hasil belajar IPA, H0, kerjasama orang tua tidak berpengaruh terhadap hasil belajar. H1-nya, kerjasama orang tua berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Nah, untuk membuktikan, ini kita bisa akan lakukan analisis dengan menggunakan SPSS. Kita akan masuk lagi kembali ke aplikasi SPSS untuk melakukan uji linearitas. Yang pertama, kita masuk juga ke Analyze. Setelah masuk Analyze ke Compare Means, masuk ke Mean. Setelah masuk ke Mean, maka kita akan bisa masukkan dependent list-nya itu adalah hasil belajar nih I. Nah, sedangkan untuk independennya ini bisa juga dilakukan secara bergiliran, secara X1 terlebih dahulu, baru X2, atau boleh dilakukan secara bersamaan. Kita masukkan dependent list option. Kita akan lakukan test for linearity. Kita centang continue. Oke. Nah, di tabel outputnya kita bisa lihat secara bersamaan ANOVA tabelnya. Dua ANOVA tabel. Yang pertama ANOVA tabel terjadi interaksi hasil belajar dengan sarana. Yang kedua ANOVA tabel interaksi hasil belajar, terjadi kontribusi hasil belajar dengan kerjasama. Dan kita akan masuk ke analisis datanya. Yang pertama, interaksi hasil belajar terhadap sarana. Pada tabel ANOVA pada bagian signifikan, nilai signifikansi linearity yaitu 0,00. Itu kontribusi hasil belajar dengan sarana. Menyatakan bahwa 0,00 itu kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, dengan kesimpulan bahwa terjadi hubungan linier antara sarana belajar jarak jauh dengan hasil belajar IPA. Yang kedua, hasil SPSS terhadap kontribusi hasil belajar dengan kerjasama orang tua. Pada tabel ANOVA di bagian kolom signifikan, nilai signifikansi linearity yaitu 0,000. Itu juga sama, lebih kecil daripada 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan linear antara kerjasama orang tua dengan hasil belajar IPA. Nah, selanjutnya akan dilakukan uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas dimaksudkan untuk mengetahui terdapat atau tidak hubungan atau korelasi yang cukup besar atau cukup tinggi antara variabel bebasnya. Model regresi yang baik itu seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebasnya. Untuk mengetahui terjadi kolonialitas atau multikolonialitas di antara variabel bebas dalam suatu model regresi, maka dilakukan dengan cara melihat dengan menguji VIF atau varian implicit factor, atau juga bisa dilihat dari nilai toleransinya. Kriteria pengujian untuk mengetahui terjadi atau tidaknya kolonialitas atau multikolonialitas adalah jika nilai toleransi itu lebih kecil atau sama dengan 0,1, atau nilai VIF itu lebih dari atau sama dengan 10. Dengan hipotesisnya H0 terjadi multikolonialitas, H1-nya tidak terjadi multikolonialitas. Nah, yang bisa kita lihat dari SPSS berikut ini juga bisa kita ambil secara langsung dari kolonialitas yang sudah kita lakukan. Kita bisa amati dari output SPSS yang sudah kita lakukan di konvensi yang kita bisa ambil signifikan.
0,02, sarana belajarnya 0,00, kerjasama orang tuanya 0,01, dan VIP dan toleransi yang kita amati, sarana belajar dan kerjasama itu adalah 1,292, sedangkan ditolerannya 0,774, dan kita akan masuk ke analisis. Nah, berdasarkan tabel output SPSS di atas, hasil analisis menunjukkan untuk variabel bebas, sarana belajar jarak jauh, dan kerjasama orang tua memiliki nilai BIS sebesar 1,292. Yaitu kurang dari 10. 1,292 itu kurang dari 10. Dan toleransinya itu sebesar 0,774. Yang artinya lebih dari 0,1, sehingga sesuai dengan hipotesis yang sudah kita tetapkan, H0 ditolak dan H1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas antara variabel bebas sarana belajar jarak jauh dan kerjasama orang tua. Itu multikoloni. Nah, selanjutnya uji prasyarat yang terakhir yang kita lakukan adalah uji homokestastisitas. Pada uji homokestastisitas itu adalah menyatakan untuk ragam galak homogen. Data yang kita memiliki homogen atau tidak. Pada kasus ini, uji yang digunakan untuk mengecek asumsi homokestastisitas adalah dengan uji Gletser. Hipotesisnya H0-nya terjadi ragam homogen atau terjadi homokestastisitas. H1-nya ragam galak tidak homogen atau tidak terjadi homokestastisitas. Kita bisa lakukan cek juga pada SPSS. Langkahnya, kita klik transform, selanjutnya ke compute variable. Nah, akan disuguhkan tabel hampir sama juga dengan regresi sederhana. Pada target variabel ini kita isi ABS_res. Pada numeriknya juga kita isi ABS. Klik ketik ABS, kita kurung buka, kita masukkan residual satunya, masuk untuk kurung, terus oke. Nah, sementara kita abaikan dulu output yang dihasilkan, kita akan masuk kembali ke data view. Maka di sini akan ditampilkan data absolut residual. Nah, untuk masuk ke homokestastisitas, kita akan mengolah ABS absolut residual ini dengan cara melakukan regresi kembali di analyze, regression, linear. Nah, kita akan ganti dependent listnya ini dengan kita keluarkan dulu. Kita ganti dengan ABS res, ini kita masukkan dependent, sedangkan di independennya tetap kita gunakan X1 dan X2 nya. Terus save, kita hilangkan centang unstandard setnya, sudah itu continue, dan kita langsung oke. Nah, kita bisa amati coefficientnya sekarang. Sudah ada di coefficient ABS resnya ini. Yang kita amati adalah di signifikan. Dan bagaimana cara melakukan analisisnya? Berdasarkan output SPSS diperoleh pada variabel bebas sarana belajar jarak jauh, diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,197. Dan variabel bebas kerjasama orang tua sebesar 0,939. Ini berarti nilai signifikan kedua-duanya, baik itu sarana maupun kerjasama orang tua, itu lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Nanti dapat disimpulkan bahwa variabel sarana belajar jarak jauh dan kerjasama orang tua melebihi. Asumsi homokestasitas terpenuhi. Nah, setelah uji prasyarat telah kita lakukan, maka kita akan melakukan uji regresi,
di mana sudah kita ketahui bahwa uji regresi ganda itu bentuk persamaannya adalah Y ditambah beta 0. Y itu sama dengan beta 0 ditambah beta 1 pada variabel X1 ditambah beta 2 pada variabel X2. Nah, dimana sudah kita dapatkan hasilnya uji regresi output SPSS, uji regresi gandanya. Ini tabelnya sudah disajikan, ini sudah dipindahkan dari SPSS. Terus untuk koefisiennya sudah bisa dipindahkan juga di sini. Nah, dari koefisien inilah kita bisa akan lakukan pencarian hasil outputnya berdasarkan persamaan regresi gandanya, di mana Y itu sama dengan B0 beta 0 ditambah dengan beta 1 pada variabel 1 ditambah nilai beta 2 pada X2 pada variabel 2 dengan Y, di mana B0 di sini sudah tertera yaitu 22,012, sedangkan beta 1 pada variabel 1 yaitu sarana 359 0,359, sedangkan kerjasama orang tua itu di B2X2 nya adalah 0,302, dimana sudah kita ketahui X1 itu sarana belajar jarak jauh, X2 nya kerjasama orang tua, B nya hasil belajar. Nah, dari sini kita bisa interpretasikan untuk B1. Jika terjadi kenaikan 1% sarana belajar jarak jauh, sedangkan variabel lain tetap, maka akan meningkatkan hasil belajar IPA itu sebesar 0,359%. Nah, apabila X1-nya, variabel bebas satunya itu naik setiap 1%, maka Y itu juga akan mengikuti naik sebesar 0,359%. Interpretasi yang kedua, jika terjadi kenaikan 1% kerjasama orang tua, sedangkan variabel lain tetap, maka akan meningkatkan hasil belajar IPA itu sebesar 0,302%. Nah, termasuk apabila kerjasama orang tua ini meningkat setiap 1%-nya, maka Y hasil belajarnya pun juga akan meningkat 0,302%. Nah, kita akan masuk ke uji parsialnya. Kita akan satu persatu melakukan uji parsial atau uji T-nya. Di beta 1 yang diambil itu adalah sarana belajar jarak jauh dengan hipotesisnya H0 bahwa sarana belajar jarak jauh tidak berpengaruh terhadap hasil belajar, sedangkan H1-nya sarana belajar jarak jauh berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, termasuk juga pada beta 2 yaitu kerjasama, hipotesisnya H0 kerjasama orang tua itu tidak berpengaruh terhadap hasil belajar, sedangkan H1 kerjasama orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, dengan memakai taraf 5%, maka dasar pengambilan keputusannya jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sebaliknya, jika signifikasinya atau sin-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, dari data ANOVA yang sudah diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa sarana belajar jarak jauh untuk B1-nya, karena signifikannya itu 0,00, maka signifikasinya itu kurang dari 0,05, sehingga dinyatakan H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga variabel sarana belajar jarak jauh berpengaruh terhadap hasil belajar IPA. Nah, yang kedua, untuk kerjasama juga sama, nilai signifikasi variabel orang tua itu sebesar 0,01. Dengan nilai signifikasinya itu tetap kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan variabel kerjasama orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar IPA. Nah, selanjutnya ke uji F. Di uji F itu hipotesisnya H0 sarana belajar jarak jauh dan kerjasama orang tua tidak berpengaruh signifikan. H1-nya sarana belajar jarak jauh dan kerjasama orang tua berpengaruh signifikan.
Dengan menggunakan taraf 5%, dengan dasar pengambilan keputusannya juga sama. Jika signifikasinya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sesuai dengan hipotesis yang telah diberikan, maka dapat disimpulkan signifikasi menunjukkan 0,0. Nilai signifikasinya itu menyatakan kurang dari 0,5 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti variabel sarana belajar dan jarak jauh, belajar jarak jauh dan kerjasama orang tua secara bersama-sama mempengaruhi hasil belajar IPA pada masa pandemi COVID. Dengan koefisien determinasinya R square-nya itu bernilai 0,672. Nah, berdasarkan output SPSS di atas diketahui R square atau koefisien determinasi sebesar 0,672 atau 67,2%. Hal ini berarti bahwa sarana belajar jarak jauh dan kerjasama orang tua dapat berpengaruh terhadap hasil belajar sebesar 67,2%. Sedangkan sisanya yang lagi 32,8% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Demikian untuk regresi berganda yang bisa saya sampaikan berdasarkan analisis SPSS. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon bimbingannya. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om